Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Saputra, NIM 190505041, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Aroniri, Banda Aceh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan dan sedikit menjelaskan terkait dengan pengertian lembaga negara beserta ruang lingkup dan asas-asasnya. Untuk melengkapi tugas dari mata kuliah lembaga negara yang dibimbing langsung oleh Bapak Teguh Surya Reza, SH.MA. Yang pertama terkait pengertian lembaga negara. Menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki, SH.MH, lembaga negara dalam arti sempit sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum dalam kerangka struktur sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dengan demikian, lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Lembaga negara merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keberadaan negara. Kemudian yang kedua, adanya ruang lingkup lembaga negara. Ruang lingkup tersebut berfungsi sebagai suatu objek dari pembahasan dan kewenangan atau juga cakupan dari lembaga negara. Ruang lingkup lembaga negara terdiri dari yang pertama ada legislatif, yang merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara, yang terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Setelah itu ada badan eksekutif yang menjalankan dan melaksanakan pemerintahan sesuai undang-undang yang memegang kekuasaan, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Ada juga kementerian negara seperti pejabat setingkat menteri dan adanya lembaga negara non-kementerian. Kemudian lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili para pelanggar yang melanggar kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif, yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ada juga lembaga negara tingkat provinsi seperti gubernur dan wakil gubernur, setingkat kota atau kabupaten seperti bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Dan juga ada lembaga negara di tingkat kecamatan, yaitu camat. Kemudian ada juga di tingkat desa, yaitu kepala desa. Kemudian yang ketiga, asas-asas lembaga negara. Sedikit definisi dari asas, yaitu asas diartikan sebagai suatu kebenaran yang dipergunakan sebagai pijakan atau tumpuan dalam berpikir. Asas-asas lembaga negara terdiri dari yang pertama ada asas good government, yaitu asas yang baik, benar, dan bersih. Asas ini dapat berjalan baik jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bekerja sama dengan baik. Asas transparansi, yaitu asas yang dikatakan dengan jelas, nyata, dan juga terbuka. Ada juga asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada juga asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dengan cara yang aspiratif, komoditif, dan selektif. Dan ada juga asas proporsionalitas, yaitu asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan proporsi atau bagian dalam seluruh proses kontraktual. Dan yang terakhir ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian atas penjelasan saya tentang materi lembaga negara yang mencakup pengertian ruang lingkup dan asas-asas lembaga negara. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.